Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayohal ikhwah para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah kembali memudahkan kita di majelis yang mubarakah ini untuk kembali kita mengambil mudzakarah yang paling tinggi yang Allah kaitkan dengan amanah yang paling tinggi, yaitu amanah sebagaimana ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Yang paling baiknya, yang tidak ada lagi amanah yang lebih baik dari mimman da'a ilallah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menjadi penyeru kepada Allah. Tidak ada jannatul khayah yang sesungguhnya, surga kehidupan, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi sebelumnya, kemudian beliau bertanya kepada Allah, kalau Musa, kalau Ibrahim dan seterusnya diberi nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, lalu aku diberi apa ya Allah? Salah satu riwayat yang menerangkan sebab turunnya firman Allah, alam nashrah laka sadrak, adalah nikmat ini. Nikmat ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan din, ilm, perjalanan sebagai manusia yang paling punya kesempatan, punya kehidupan yang paling besar dengan Allah, yang tidak ada lain adalah kembali kepada nikmat yang Allah anugerahkan. Bukankah kami Allah telah memberikan, menjadikan luas lapang dada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang sesungguhnya yang kemudian Allah kaitkan dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada. Yang paling layak untuk mendapatkan dua surga kehidupan. Surga di dunia dengan Allah,
dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Yang surga ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim, al-qalbu arsyur rahman. Hati manusia adalah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Istawa alaihi asma'uhu wa sifatuhu wa af'aluhu. Selalu bersemayam, beristiwa pada hati-hati orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat ini, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya. Karena itu nikmat ini dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada puncaknya nikmat. Dari lisannya, dari kehidupan farahnya Rasulullah SAW. Bahkan secara tabiat manusia yang dijalanin para nabi dengan manusia yang lain sama. Tapi Nabi SAW bisa di saat bersama dengan istri beliau yang paling beliau cintai, bisa minta izin semalaman untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu karena ada farah, ada kegembiraan Rasulullah SAW. Sehingga ketika muadzin beliau adzan di waktu sholat, maka beliau mengatakan, kenapa engkau cepat memutus kebahagiaan saya dengan Allah? Ayo ikhwah, apa yang mau diperebutkan orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi kalau tidak memperebutkan nikmat ini? Apa yang mau dikejar orang-orang yang meraih kemuliaan yang tidak ada batasnya kalau dia tidak mengembalikan kemuliaan ini menjadi syiar yang dia menjadi perburuan kehidupannya, menjadi orang-orang yang miftahun likulli khair, menjadi kunci pembuka bagi kebaikan-kebaikan manusia. Hari-hari sebagaimana sekarang ini, hari-hari manusia krisis dan mencari dan mengejar. Kita tahu sebagai contoh, cuma kadang-kadang kita salah menangkap. Kalau dulu di zaman saya itu mau ngajikan sunnah, yang ikut itu fuqara, ya, masakin. Yang ikut ngaji sunnah dulu itu orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang dia hatinya sudah layyin karena jauh dari fitnah dunia. Sebagaimana saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menasihatkan, kenapa syiarnya para nabi itu diikuti orang miskin, diikuti orang-orang fakir? Karena qulubuhum, hati-hati mereka itu alyan, paling lembut, paling mudah tersentuh. Beda dengan orang-orang yang mereka sedang bergelimang dengan nikmat dunia. Rata-rata hati mereka adalah ar-ra'ahu staghna. Tapi hari ini banyak orang-orang yang sudah sampai kepada puncaknya dunia, yang diharap kebaikan, hidayah. Seluruh ideologi dunia nggak bisa memperbaiki hari ini. Firaqud dallah hanya memberikan bahasa-bahasa agama yang semu. Membuat konferensi ingin membangun peradaban baru, kenyataannya nol. Gak ada. Yang ditunggu siapa? Yang ditunggu yang layak untuk mengembalikan manusia ke sini. Siapa yang paling layak? Ya mereka yang disebut oleh Nabi, yang kemudian ma'ruf, para pewaris Nabi di atas manhaj alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Yang Imam Malik menasihatkan as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu adalah kapal keselamatannya Nabi Nuh. Dan kita lihat hari ini orang-orang yang sudah lama bergelimang dengan dunia, sudah sampai pada puncak, mereka tidak dapat apa-apa dari dunia. Ya. Kadang-kadang sayang,
Kita tidak bisa menyambut, malah kadang-kadang kita menginginkan apa yang dia tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan dengan dunia mereka? Ya dunia mereka. Justru kita sekarang malah sedih, ingin menikmati dunia mereka yang mereka sudah tinggalkan. Nah inilah ideologi dunia, apakah itu ideologi kapitalis, ideologi sosialis, sudah batal, sudah gagal memperbaiki manusia. Pakar-pakar mereka sudah tidak bisa membetulkan manusia. Karena mereka sebenarnya adalah ya'budunad dunya. Tuhan mereka adalah dunia mereka. Hanya bedanya kalau kapitalis itu kolektif, kalau liberalis itu individualis. Tapi Tuhan mereka adalah dunia mereka. Tuhan-Tuhan mereka yang mereka kejar dunia mereka, dan mereka udah kecewa. Sebagaimana Allah telah menunjukkan liyu'adzibahum biha. Dan ini perburuan orang-orang ahli din, perburuan orang-orang ahli sunnah yang mereka bisa mengembalikan, bisa memberi jalan, bisa membimbing mereka, tidak sebagaimana orang-orang aklani, tidak sebagaimana orang-orang batiniyah yang dhallah. Nah, kalau mereka ini adalah kembali menempatkan sebagai orang yang paling pantas, paling layak untuk menempati sebagaimana amanah ini. Amanah yang kita tahu, apa yang membuat ahli dunia mereka jatuh di dalam dunianya mereka. Harta mereka yang 1 triliun gak akan mungkin bisa masuk di otak mereka. Rumah mereka mewah yang ada berpuluh-puluh gak mungkin bisa masuk di dada mereka. Istri-istri mereka yang menyenangkan, mereka nikmati cuma sebentar. Tapi kenapa mengganjal terus di dalam dada mereka? Karena mereka terus-menerus tidak mendapatkan perbaikan kaidah, tidak terus-menerus mendapatkan perbaikan data-data yang benar. Data mereka tentang suami, tentang istri, tentang dunia, tentang kehidupan akhirat terbalik-balik. Terbalik-balik. Terus kalau kemudian kita hanya kasih mereka dengan hiburan-hiburan sesaat, kecewa lagi. Mereka akan kecewa. Saya masih ingat ada sebuah pondok pesantren, pondok sunnah, yang punya fasilitas yang cukup besar. Ustadz-ustadznya saya banyak kenal, kadang-kadang juga diskusi sering. Ya mereka mungkin agak capek kalau ketemu saya, karena saya nggak pernah memuji mereka. Yang ada saya salah-salahin terus. Saya bilang sama mereka, hari ini kamu boleh bangga punya pondok yang mewah, punya fasilitas yang lengkap. Santri-santrimu hidup dengan AC. Kayaknya wah ini bakal, iya, tunggu 10 tahun 15 tahun lagi mereka akan kecewa. Loh Ustaz, tapi buktinya mau, iya, karena mereka masih hidup dengan masa lalu mereka. Mereka dulu ahli dunia, begitu kita melihat pondok, hebat, cocok. Tapi itu cocok yang hanya sesaat. Sebenarnya mereka bukan cari itu. Karena itu lambat laun tidak menjawab hati mereka, sakit ukul mereka, sakit kulub mereka, sakit nufus mereka, enggak menjadi jawaban. Mereka akan capek dengan kolam renang tuh. Mereka akan capek itu dengan kehidupan yang nyaman tuh, karena hati mereka enggak dapat jawaban. Pada akhirnya mereka akan cari. Kalau hari ini orang tua mereka terfitnah dengan pondok-pondok antum yang fasilitasnya mewah, besok kecewa ketika anaknya masih ndablek. Kok pondok saya sudah mondokin sekian ini kok masih gini? Aduh, pondok apa? Dulu disanjung, suatu ketika kamu dilecehin. Karena itu kembalikan amanah ilmu yang agung ini. Loh Ustaz, apa enggak perlu fasilitas? Boleh,
Tapi ingat, kaidah kita adalah mengembalikan kepada syiar-syiar ini. Kalau seandainya kita dilimpahkan dengan fasilitas boleh, tapi jangan tenggelam, jangan nasu ma dzukiru bihi. Di saat fatahna alaihim abwaba kulli syai', din kita harus lebih syadid. Tarbiyah kita harus lebih qawi. Dunia melimpah, tarbiyahnya lemah, ya jatuh. Hari ini kita tidak bisa menghindari fitnah ini. Karena itu ketika ada seorang ulama yang mengambil hikmah dari kejadian kisah Ashabul Ukhdud, kisah perjalanan seorang thalibul ilmi yang kemudian jadi miftah hidayatun nas. Seorang pemuda, ya, gulam, yang dulunya belajar gurunya tukang sihir. Ya kan begitu kan? Dia dipersiapkan menjadi pemimpin mewarisi negara. Dibiayai dengan fasilitas negara oleh raja. Jelas secara tabiat lebih cocok, lebih menyenangkan, lebih nikmat. Allah takdirkan ada hikmah. Di hari-harinya kemudian dia bertemu dengan siapa? Rahib. Yang kemudian dia mulai mendengar hikmahnya, mendengar nasihatnya, mendengar ilmunya. Maka akhirnya dia juga menjadi talibnya rahib. Di mana madrasahnya? Di gua. Kan begitu. Fasilitasnya apa? Enggak ada. Rahib. Bahkan ketika belajar mencekam. Kalau ketahuan raja, penjara. Tapi di aman, enak. Tapi ukul manusia itu yang dibutuhkan kebenaran. Kulub manusia yang dibutuhkan kebenaran. Nufus manusia yang dibutuhkan kebenaran. Lambat laun menimbang. Akhirnya dia memilih ilmunya siapa? Rahib. Sebagian ulama menerangkan fi zamani ta'addudi masadiril ilmi. Ini menunjukkan pemuda ini hidup di zaman apa? Ta'addudi masadiril ilmi. Dia bertemu dengan berbagai macam sumber-sumber ilmu. Lebih-lebih lagi di zaman kita. Kita habis ajar cuma begini-begini, ini ketemu lagi yang lain, Ketemu mbahnya punya madrasah, ketemu maknya punya madrasah. Ya kan? Ketemu temannya punya madrasah. Mana yang akan dipilih nanti? Kata para ulama, orang yang tarbiyahnya lebih aqwa biasanya lebih berkah. Rahib lebih aqwa, lebih ikhlas, lebih kokoh, lebih mendarma baktikan hidupnya untuk agama Allah, karena itu lebih qabul. Sebagian ulama menerangkan lebih qabul. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ahli kebenaran itu ada di dalam penjagaan Allah. Jangan kita kemudian menggeser diri menjadi orang-orang dhaif. Kadang-kadang kita susah Ustadz di zaman ini. Ada orang bilang, Ustadz kalau kita ini nanti santri nggak kita tutup gini, nggak kita larang ini, nanti kena ini, wah akan begini. Kamu kok jadi orang bingung? Saya bilang, sahabat-sahabat Nabi di Mekah itu bukan hanya ketemu Nabi aja, ketemu orang musyrikin Quraisy, ketemu kehidupannya yang lain. Di Madinah ketemu ahli kitab, kenapa enggak terganggu? Kenapa enggak terfitnah? Padahal mereka juga berinteraksi. Kita ini sekarang ketakutan. Kenapa? Ya karena kita enggak bisa mentarbiyah yang kuat, enggak bisa menjadikan anak-anak didik kita berkah, punya kekuatan iman. Inilah ayyuhal ikhwah. Karena kelayakan kita belum bisa banyak menjadi wasilah. Dan inilah yang menjadikan kembali apa yang dinasihatkan oleh beliau tadi. Bagaimana
para pemuda-pemuda bisa kembali lagi menerima kebaikan, sampai kepada pantai-pantainya orang yang bertobat. Kita tahu hari ini pemuda-pemuda kita hidup dengan apa? Generasi apa? Gen Z hidup dengan apa? HP. Kenapa mereka hidup dengan HP? Iya, kenapa? Enggak juga. Kenapa, Ustaz? HP bagi orang sekarang dipakai apa coba? Ustaz pakai apa HP? Hiburan kan? Betul ini jawaban sahih. Apalagi yang anak-anak kita. Kita yang jadi Ustaz punya HP yang dicari hiburan. Snack, TikTok. Iya kan? Apalagi? VB, IG, di HP gini-gini. Ini yang tua-tua. Loh Ustaz, apa enggak boleh? Itu menunjukkan manusia itu butuh hiburan. Kalau dia tidak ketemu hiburannya yang sesungguhnya, cari hiburan yang aneh-aneh itu. Itu cari hiburan. Nanti besok pindah dari hiburan HP kepada hiburan yang lain. Kenapa? Setelah lelah, setelah capek, setelah bosan. Kenapa kok bosan? Kan hiburan makhluk. Makhluk itu laha afatun wa kusurun. Makhluk itu apapun mesti akan ketemu cacatnya, kurangnya, dhaifnya. Lama-lama lelah. Ganti hiburan. Ganti. Coba, hari ini santri kita, pernah nggak kita tanya, anak-anak pernah merasakan ladzatul ilmi? Pernah Ustaz nanya gitu? Pernah Ustaz? Apa syiar kita sebagai pembawa ilmu hari ini? Bagaimana mengantarkan anak-anak kita punya ladzatul ilmi? Dulu syiar ilmu ini kenapa dipegang orang-orang kuat, gampang dapat hidayah? Karena fihi ladzah. Di dalam ilmu itu ada kelezatan. Hari ini syiar ini telah jauh. Kita sebagai orang-orang yang ngajar, yang membimbing, tidak punya perjuangan mengantarkan santri berlabuh di dalam ladzatul ilmi. Nah inilah salah satu hal kita tidak bisa iqbalus syabab alal khairi wa tawajjuhi ila sawati ittaibina bihamdillah fi izdiyadin wa ruhbatu fi nasratid din wa tudkhiyati min ajlihi mawjudah. Kita kehilangan mengembalikan santri yang seperti ini. Apakah itu tiba-tiba susah Ustaz? Saya belum lama ini ngomong ke santri-santri. Tahu enggak, saya ngajar kalian ini sangat berat. Kenapa? Kalian itu generasi milenial, hidup dengan fasilitas, keluarga kalian penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, dan itu kebiasaan hidup kalian. Sementara saya ajar kaidah. Kaidah itu pasti mukhalafatul hawa. Kan begitu kan? Yang namanya kaidah mesti mukhalafatul hawa. Karena itu mencocokkan ini syadid. Beda dengan zaman saya belajar. Zaman saya belajar sudah biasa lapar, sudah biasa hidup susah. Kita mau pergi ke pondok aja, dari kota mobil berhenti sampai di pondok jalan kaki 10 kilo. Tanahnya lumpur. Jadi ketika di pondok dididik susah, gampang nyesuaiin. Sekarang kalian ini biasa hidup nikmat, biasa hidup enak, terus dibawa ke ilmu. Sementara ilmu itu mesti membutuhkan, kalau kata orang dulu, prihatin, membutuhkan perjuangan. Dah kalian gak biasa susah. Ini adim. Para satidah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang tadi disampaikan, ini generasi kita. Siapa yang ditunggu?
sambutan mereka untuk kembali berlabuh kepada ilmu, berlabuh kepada hidayah, berlabuh kepada ini mencari dan mencari dan mencari. Apalagi lebih jauh lagi, warraghbatu fi nasratiddin. Akhirnya dia bangkit untuk membela agama. Ada, saya itu sedikit dilapori, ada santri madrasah yang lagi pengabdian di sana di Palu. Saya mau datang ngisi ngaji, setiap bulan saya ke sana. Masyarakat, alhamdulillah masyarakat itu datang. Masyarakat cerita, Ustadz, alhamdulillah kita bisa datang karena tadi santrinya Ustadz tuh masuk ke rumah satu-satu silaturahim. Orang tua di rumah itu diajak ngomong, terus diajak ke masjid, ayo ngaji Pak, satu-satu. Ini santri pengabdian. Kalau apalagi santri di sini jumlahnya berapa? Kalau santri-santri kita seperti ini, masya Allah, Lombok ini bisa kembali lagi. Iya, Lombok ini bisa kembali lagi. Syiar ilmu yang dulu pernah diramaikan itu bisa kembali lagi. Saya ketika pergi ke pondok pesantren saya bilang, dia tanya, Ustadz, pondoknya di Semarang santri dimasain apa masak sendiri? Masak sendiri, kayak zaman saya mondok. Oh, mau Ustadz, mau. Terus gimana Ustadz belanja? Belanja sendiri. Ke pasar, rombongan, ada kelompok-kelompok belanja. Lu bisa? Alhamdulillah bisa. Kita ini sudah susah Ustadz, padahal kita di kampung. Antum di kota, kenapa bisa? Saya nggak bisa, itu kemudahan Allah. Saya juga nggak tahu. Saya hanya ingin mengembalikan mereka, saya ingin bagaimana ilmu ini diterima sebagaimana generasi dulu. Ayo ikhwah, Allah sudah berfirman, ana fi dhonni abdi. Ya kita sebagai da'i ilallah, ya lihatlah diri kita. Kadang-kadang saya itu terus terang, kalau saya ngajar santri, kok santri nggak paham. Saya itu, ya Allah, saya ini punya dosa apa? Saya punya kesalahan apa? Dah itu ulama-ulama dulu kita syiarnya adalah bagaimana mengembalikan da'in ilallah yang menjadikan keberkahan dalam ilmu, dalam dakwah, yang tidak hanya ngandalin sekedar kita ngomong dia ngerti mesti baik. Enggak. Mereka hatinya dibukakan oleh Allah itu qabul. Qabul itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kita. Bukan karena sekedar pakai caranya ngerti mesti bisa, belum. Banyak saya membuktikan sendiri. Ada santri yang susah, anak putri, sudah 10 tahun masih jadi santri. Orang tuanya minta disuruh ngajar di kampungnya. Dia bilang, enggak, aku belum mau ngajar. Aku masih mau belajar. Nanti kalau Ustadz meninggal baru saya ngajar. Ada santri itu ngomong begitu. Ada orang tua santri di Semarang. Bapaknya dokter spesialis, ibunya dokter. Orang jamaah, orang Arabi. Anaknya dimondokkan, ditanya, anaknya nanya sama ibu, aku mondok di Imam Ahmad sampai kapan? Sampai Abu Izi mati. Saya kaget, sampai begitu. Iya, kamu yang penting sekarang thalabul ilmi. Nanti kalau sudah meninggal baru kita pikir lagi. Ayo ikhwah. Kayak begini ini bukan nikmat yang bisa dibikin orang. Allah menyiapkan kepada semua orang yang mau jalan. Pada semua orang yang mau mengembalikan amanah ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama. Ya. Wa ma'a kulli hadhil khair alladhi mala'al arda illa annal katsir la ya'rifuna fadla da'watil haqiqi. Salah satu motivasi yang hilang, kemuliaan menjadi ahlullah khasatuhu ini terdegradasi.
kemuliaan menjadi da'in ilallah sudah mulai runtuh. Kita sudah kurang, padahal Masya Allah. Coba, saya kira Ustadz coba kalau Ustadz itu tiap hari baca Syiar A'lamin Nubala, sudah lupa dengan Indomaret. Iya kan? Udah lupa itu dengan supermarket, itu lupa. Karena di sana kita membaca kembali, kita ini ternyata sudah jauh dari perjalanan mereka. Gimana orang-orang mulia dulu punya perjalanan hidup? Ya. Saya kadang-kadang kalau ditanya, Ustadz, tapi istri begini, istri begini, istri begini. Ya Allah, istri kita ini ubun-ubunnya di tangan Allah. Kalau Allah ridha sama kita, mungkin kita ngomong 1-2, insya Allah Allah perbaiki hatinya. Tapi kalau kita nggak diridhai oleh Allah, lembok kamu jelasin sampai habis energimu, Allah nggak beri keberkahan, nggak dibuka hatinya. Ngomong banyak, nggak jadi kebaikan. Ukuran kita sebagai ahlussunnah itu yang paling besar itu pertolongan Allah. Ya. Kalau ahlussunnah zuhud dengan pertolongan Allah, ini aneh. Ahlussunnah kok syiar pertolongan Allah nggak ada. Perjuangan untuk menjadi da'in ilallah yang mansuratun najiyatun nggak ada. Makanya saya kadang-kadang heran, loh kalian itu katanya mansuratun, kok kaidah mansuratunnya nggak ada. Kalian itu katanya najiyatun, kok kaidah najiyatunnya nggak ada. La tadurruhum man khadalahum, lah kok mana, kok nggak ada. Ini kenyataan, bukan ini dongeng. Kita harus merasakan bahwasanya kita ini ada hikmah mansuratun, ada hikmah najiyatun, yang itu menjadi syiar kita sekaligus menjadi perburuan kita di dalam melihat amanah-amanah kita di dalam dakwah ini. Kehilangan arah kita diantaranya adalah sungguh kebanyakan yang sekarang ada tidak ya'rifun, tidak kembali memahami, tidak kembali menghadirkan, tidak kembali melihat keutamaan qaulan mimman da'a ilallah. Mimman da'a ilallah, bahkan wa yuhrimuna anfusahum min tilkal manatil aliyah. Bahkan kadang-kadang kita sendiri menghalangi dari kedudukan yang tinggi ini. Contoh misalnya, kita ngajar, ada murid kita yang nggak bisa. Gimana? Ya tadi kan saya sudah ngajar, lah kamu nggak memperhatikan. Kenapa kita nggak panggil, mana kamu yang belum bisa? Loh Ustadz, aku kalau begitu berkorban lagi. Ya memang begitu. Saya itu pernah ngajar setoran satu-satu Pak. Satu-satu. Selesai saya tutup majelis, ada santri masih duduk. Ustadz, boleh nggak saya nanya? Boleh. Tadi waktu aku setoran, saya ada yang lupa yang Ustadz sampaikan. Bisa nggak Ustadz ulangi lagi waktu ngajar saya? Coba. Saya bilang, iya sudah nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Sendirian, saya jelasin, dia catat. Dia catat. Alhamdulillah anak itu sekarang jadi anak baik. Itu kan kekayaan-kekayaan kita. Ya, bagaimana ayo ikhwah? Nah kalau kita sudah ngukurnya sebagaimana kebanyakan sekarang, pengorbanan kita untuk menyiapkan generasi, bahwasanya walaupun ada orang nggak bisa, kita ngulang lagi, lah itu kan keutamaan kita. Itu kan perburuan kita. Nah kalau syiarnya ahlussunnah cari pahala, lah itu pahala berlimpah-limpah. Ya. Ini ayyuhal ikhwah, yang sering saya katakan, loh kalian itu gimana? Santri ketemu, saya sampai bilang, negur satu kata aja nggak bisa. Lewat kayak zombie sama zombie. Saya bilang, ya ketemu santri susahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, belajar yang baik ya nak. Oh ya Ustaz, itu bukan gak ada manfaatnya, itu manfaatnya adib, ajrun minallah. Jelas, santri mendapatkan bukan hanya dari lisan kita,
Santri itu juga butuh dipegang kepalanya, kadang-kadang juga butuh ditarik telinganya. Butuh semua itu. Kenapa? Karena santri juga ada emosinya, ada akalnya. Emosi itu kadang-kadang juga harus dibalas dengan emosi. Akal dibalas dengan akal. Minta disayangi ya kita kasih sayangi. Jangan diputus, cuma ini tok. Masya Allah. Saya begini Pak, kadang-kadang ada santri WA, Ustadz makanan kucingnya habis. Makanan kucing. Oh habis. Terus kucingnya gimana? Iya ini belum makan Ustadz. Ya udah nanti saya transfer ya. Dia belikan makanan kucing. Dia kasih makan kucing. Karena dia tahu kalau saya datang itu kucing-kucing pada datang berkerumunan minta makan. Nanti kalau nggak ada saya, dia yang ngurusin tuh kucing-kucing. Kalau makanannya habis, laporan ke saya WA, Ustadz makanannya habis. Ada yang sakit, laporan Ustadz ini sakit. Bawa ke dokter kucing nggak? Ini santri loh Pak. Ya udah kamu bawa ke dokter kucing. Nanti bilang ya sama dokternya, obatnya, biayanya nanti ditransfer saja. Nanti dokternya bilang, Ustadz ini tadi ada muridnya kirim kucing sakit. Itu sampai begitu. Itu bagian dari kehidupan orang. Ya kadang-kadang kalau kita pikir, ada orang bilang, wih duitnya dari mana Ustadz? Aku juga nggak tahu. Ya kalau saya lihat masih ada uang ya sudah. Saya kalau nggak ada ya sudah. Aku juga nggak pernah ngitung duit. Saya bilang. Nggak pernah. Ayo ikhwah, santri-santri kita, generasi muda ini ketemu dengan segala macam ini. Mereka juga ada akalnya, ada hatinya, ada emosinya, ada jiwanya, ada peradabannya. Mereka ini bersentuhan semua dengan kehidupan ini. Gimana kita mengembalikan mereka? Wasilah hidayah itu banyak. Kadang-kadang cuma lewat sentuhan ini jadi wasilah kebaikan dia. Kadang dengan faham jadi wasilah. Kadang dengan kita marah jadi wasilah. Kita kembali lagi. Semua ini adalah keutamaan, kemuliaan. Di dalam kita menjadi da'in ilallah. Wa yakhrumuna anfusahum, malah jangan kita menutup. Santri gini tutup. Santri gini tutup. Santri, lah kapan kita mau? Mereka terbuka. Kita ngandalin, Ustadz sudah kita ajar. Ya Allah. Apa begitu Nabi? Di mana akhlaknya Rasul? Azizun alaihi ma'anittum. Di mana akhlaknya Rasul? Harisun alaikum. Kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kehidupan dengan murid-muridnya. Punya kehidupan dengan para sahabatnya. Nabi di sumur aja orang berdatangan mengejar. Duduk. Abu Bakar minta izin, Umar minta izin, jadi hikmah, jadi ilmu. Ya, ini ayo ikhwah. Hari ini generasi kita punya transformasi dunia yang cukup besar. Dengan HP sepele mereka dapat semua dari kehidupan dunia. Data masuk semua di pikiran dia. Dan ini harus dijawab. Kalau kita kembali kepada orang-orang diberi hidayah oleh Allah, nyambung pengajaran itu dengan perbaikan mereka. Nyambung. Ini ayolah ikhwah. Sekarang mari kita lihat salah satu ayat yang kita Allah sampai begitu dalam memberikan perhatian. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Apa ilatnya? Hatta yasma'a kalam Allah. Baca tafsirnya Sesadi. Kenapa? Li ajlil faham. Apakah orang Arab dapat dari mana faham? Karena Al-Quran turun dengan lugah mereka. Wa lugatuhum lighatul ilm. Lugah mereka adalah lugah ilmu. Makanya ketika Nabi sampai disuruh kalau ada orang musyrik datang kepadamu minta perlindungan, lindungi. Tujuannya apa? Istifadah. Li ajli fahmi kalamillah hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga mereka mendengar kalam Allah. Lah apalagi ini santri yang benar-benar datang
minta dididik, minta diajar, mempersiapkan diri, waktunya dan sebagainya. Yang diharap siapa? Kita. Orang yang tidak berharap dapat hidayah saja diharapkan dapat hidayah. Nabi diperintah oleh Allah untuk melindungi, untuk memberi kesempatan, untuk memberi waktu, untuk memberi perhatian supaya mereka dapat hidayah. Lah kita yang sudah dihadapkan dengan orang-orang yang sudah datang kepada kita dengan segala keterbatasannya jelas, tetapi kembalinya kepada kita. Ini ayolah ikhwah, maka kembalikan memahami keutamaan yang agung ini menjadi da'in ilallah, buka seluas-luasnya wasilah-wasilah yang Allah Azza wa Jalla telah berikan, mintil kal makanatil aliyah wa min dalika syarafir rafi'i. Tetapi sayang, beliau menasihatkan walil asafi kathirun minas salihina yanshagiluna bi anfusihim wa yataharrabuna min mas'uliyati nashrid din lida akhadu ahdafi hadal kutaibi as-sa'yu ila ja'li as-salihina muslihina biidnillah wa qad ana al-awanu an nakifa ma'a anfusina waqafata muhasabatin qabla fawatil awani. Maka risalah ini dinasihatkan kembali oleh muallif, sangat disayangkan hari ini. Sumber dari perbaikan itu terjadi masalah. Apa? Katsirun minas sholihin. Banyak dari orang-orang yang sudah mendapatkan perjalanan dengan ilmu Allah menjadi orang soleh. Yansagiluna bi anfusihim. Lebih sibuk dengan diri-dirinya. Ya, yansagiluna bi anfusihim wa yataharrabuna, banyak lempar-lemparan. Bukan lempar-lemparan karena tawadhu, karena nggak mau capek. Ya. Ada dulu seorang Ustadz kalau kita nerapin seperti itu, waduh nggak mudah Ustadz gini-gini. Saya bilang itu bukan nggak mudah, antum yang nggak mau capek. Bukan masalahnya nggak mudah. Ya. Dalam kenyataannya banyak nggak yang sulit jadi mudah karena kita punya ulul himmah. Banyak. Banyak enggak yang mudah jadi sulit karena kita tidak punya banyak. Banyak ya ikhwah. Ya. Saya pernah dulu santri-santri awal itu, saya ajak kerja bakti buat jalan. Bareng-bareng. Saya juga bawa cangkul, mereka bawa cangkul. Habis itu, Ustadz, udah capek nih. Capek. Ya udah istirahat dulu. Ustadz kok nggak capek-capek sih? Bukan masalah nggak capek-capek, karena pikiranmu ketika nyangkul kapan istirahat. Makanya kamu cepet capek. Ya. Kalau saya ini ketika nyangkul, ya Allah, saya ini menjadi contoh bagi murid saya. Nggak boleh saya berhenti dulu. Jadi pikiran saya ke situ, jadi nggak kerasa. Ya capek sama namanya tulang, ya. Apalagi tulang yang sudah umur ya capek. Ya. Tapi karena ada himmah yang Masya Allah, itu yang menguatkan kita, yang menjadikan kita tidak terasa. Hanya persoalannya apa? Kalau menurut ilmu kedokteran masuk akal gak? Coba saya tanya, kalau menurut ilmu kedokteran masuk akal? Kalau orang lagi makan banyak, darahnya kemana? Loh, kok nggak paham? Orang kalau lagi makan banyak itu darahnya kemana? Ke lambung, kerja keras, ada makanan yang harus digiling. Ya kan ke situ. Jadi yang dikerasakan yang lambung. Nah kalau orang pikirannya lagi penuh di sini, darahnya kemana yang paling banyak? Ya ke sini. Sarafnya lebih banyak terasa di sini. Punggung yang sakit nggak kerasa. Nanti setelah bareng-bareng muridnya di sini hilang baru, oh sakit ya, itu baru.
Lah kalau kita di pembaringan terus, ya sakit terus. Ya, sakit. Sebenarnya itu sesuatu yang makul yang bisa dipahami. Apalagi dikaitkan dengan pahala, dikaitkan dengan akhirat, ya, dikaitkan dengan kesempatan. Kalau kita ingat apa yang pernah dinasihatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang ingin kembali di dunia setelah kebaikan itu diberikan oleh Allah di akhirat. Setelah melihat nilainya kebaikan itu pengen kembali ke dunia. Dan dia berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia, jadikan hidupku paling sengsaranya manusia, menyeret wajahku dari awal sampai akhir, tapi engkau berikan di akhirat paling mulia. Itu ada. Nah, kesempatan kita sebagai orang yang ini kesempatan besar. Ya. Dan dari situ ayo ikhwah, kita akan melihat umat ini bisa kembali lagi. Kita akan melihat umat ini bisa baik lagi kalau kita mengambil peran ini dengan besar. Jangan malah terbalik. Seperti mana yang dicontohkan ini, walil asaf malayan sagiluna bi anfusihim wa yataharrabuna min mas'uliyati nasriddin. Menyebarkan agama malah menjadi sesuatu yang kayak kerja. Aku kan sudah gajiku sekian, jamku sekian, ya sudah. Itu urusan orang lain. Hitung-hitungan. Ya gimana? Aku nggak mudir kok. Itu kan mudirnya. Aku kan ustadz baru. Itu ustadz senior. Ini ulama salaf dulu apa pernah ribut kayak gitu itu? Ya, kita ini kalau ribut dengan itu ustadz itu juga gini, itu juga gini. Saya itu masih ingat, saya ceritain ini. Waktu zaman COVID, semua pondok-pondok kan memutuskan apa itu? Libur. Libur kan? Saya di Semarang, saya putusin gak libur. Ustadz, gak atiu waliul amr Ustadz, taat aku. Cuma taatmu mujmal, taatku tafsil. Kamu kan memanfaatkan peringatan ulil amri untuk kamu wisata sama istrimu. Lah ulil amri memang, tapi kan ada catatan. Lah sekarang kita harus cerdas. Anak kita ditakutkan dengan penyakit COVID, tidak ditakutkan dengan penyakit setan dan iblis yang sudah jelas-jelas menggerogoti. Itu saya ingin cerita ini dulu sadid. Waktu itu saya dari Bandung lagi daurah pas COVID penutupan pertama. Saya naik kereta itu 5 gerbong sendirian. Stasiun saya masuk stasiun Bandung, cuma saya lihat 3 biji orang. Dunia kayak zaman zombie, saya bilang gitu. Di kereta saya buat SK. Buat SK keputusan madrasah ini libur apa enggak. Kalau libur, santri saya ini ngapain nanti di rumah-rumah mereka. Di madrasah aja saya didik tiap hari. Kayak gitulah. Kalau dilepas, saya buat SK. Saya putusin tidak libur. Saya kumpulin semua data dari pemerintah saya kumpulin, data dari kesehatan saya kumpulin, data dalil akidah saya kumpulin, data dalil fikih saya kumpulin, saya jamak jadikan satu. Akhirnya saya putuskan madrasah tetap belajar dengan menjalankan semua ketentuan yang ada. Apa tuntutan pemerintah? Saya jalanin. Apa itu yang namanya dulu itu? Protokol kesehatan. Saya jalanin semua, saya siapkan protokol kesehatan. Bahkan apa itu kalau dibatasi namanya apa? Ada istilahnya. Bukan lockdown. Apa? Ada istilahnya itu loh.
Kalau dalam, bukan jarak. Kalau wilayah sedang ini kan terus dibatasi, nggak boleh ada yang masuk, apa namanya? Isolasi. Tapi saya isolasi pondok saya, nggak boleh ada yang masuk. Santri tetap belajar. Belanja berhenti di sana, diterima satpam. Orang tua saya kirimin surat dulu. Bagaimana pendapat orang tua? Santri libur apa tidak libur? Saya suruh ngisi pendapat semua. Pasti jadi 2. Saya setuju nggak libur Ustaz. Nah ini yang nggak mau capek sama anaknya nih. Yang satu Ustaz libur. Nah ini yang takut kalau anaknya mati. Udah, begitu orang tua pada nulis saya jawab semua satu-satu. Ini Pak, saya jawab semua. Ya sudah, kita manut Ustaz aja. Ya wes, alhamdulillah nggak ada polemik. Gantian Ustadznya. Saya kumpulin. Ustadz ada pendapat Ustadz ini begini. Ya. Ada pendapat Ustadz ini gini. Ya, saya terima semua. Saya putusin santri tetap belajar offline. Ustadz datang ngajar. Yang berpendapat mau lockdown silahkan ngajar dari rumah antum. Tapi santri tetap datang. Yang siap hadir silahkan datang. Tetap jaga kesehatan yang baik. Akhirnya yang setuju belajar offline cuma 1/3. Yang lain kasak kusuk. Abu izini menentang pemerintah. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya bilang. Kapolsek saya panggil. Pak, datang ke madrasah, tolong diperiksa. Ini santri tetap belajar. Sholat tetap jamaah biasa. Tolong diperiksa, yang nggak cocok diperbaiki. Datang kepolisian, ikut sholat, softnya rapat, dan nggak komen. Ustadz, udah bagus. Oh ya sudah. Ya itu, udah bagus Ustadz. Ya sudah, berarti boleh nih, boleh. Khusus Imam Ahmad boleh. Ya udah syukron, dia bilang gitu. Udah, akhirnya alhamdulillah tetap kita siapkan ruang isolasi. Begitu ada santri teler-teler, masukin sana, belajar di situ. Sembuh, luarin lagi. Teler-teler, masukin sana, nggak usah diperiksa. Kalau diperiksa nanti kena COVID semua nanti. Pokoknya kalau panas, masukin sana. Setiap seminggu sekali, hidung dicuci air garam. Oh, ini kayak perang kita. Tapi tetap belajar. Semua dipakai. Jangan mempertentangkan kesehatan dengan akidah, dengan jangan. Gak ada yang pertentangan kalau kita mau berjuang, akhirnya jadi contoh bagi santri. Begitu santri sudah selesai COVID, kita selama ini alhamdulillah bisa. Nah ini, santri jadi punya hikmah. Diajak perang siap. Itu loh Ustaz. Akhirnya bisa jadi contoh. Ada Ustaz lulusan Madinah dari Jogja, tiba-tiba datang, Ustadz minta saran nih Ustadz. Saran apa? Ini masalah santri libur. Loh, kalian pasti sudah capek pacaran sama istri kalian ini. Makanya sudah pengen ngajar, tapi bingung karena pemerintah nggak boleh dan pondok kalian sudah tercatat kejangkitan COVID, ya kan? Kalian udah capek berantem terus sama istri, pengen ngajar sekarang. Kemarin waktu pemerintah ngumumin libur, kalian seneng karena ingin pacaran sama istrimu. Jangan gitu, ada kenyataan kan? Iya sih, ya iya sudah. Saya bilang gimana? Lah kalau harganya orang-orang alim membingungkan, lah umatnya terus piye? Santrinya terus gimana? Ayo lihat antum itu kemuliaan. Kalau kita bisa mengembalikan tempat kita sebagai kemuliaan, Masya Allah. Karena itu kata beliau, tulisan ini, kata beliau, ingin kembali mengajak kita untuk menempuh jadi orang soleh yang muslihin. Yang pejuang, biidnillah. Ya. Ini ayo ikhwah. Dan tanda-tanda ini sudah waktunya.
kita untuk melihat diri kita untuk mengoreksi. Waqafatan muhasabatin, untuk kita berhenti mengoreksi perjalanan. Dakwah ini sudah cukup panjang. Ngaji sunnah salaf di Indonesia sudah lebih 30 tahun. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Sahabat sudah jadi orang-orang mulia. Nah kita ini gimana? Makanya tadi saya ngomong sama beliau-beliau. Lah waktu Covid kok malah sibuk nyarikan bantuan ustadznya. Ya harusnya ustadznya yang berjuang ngurusin manusia. Ya bukan malah ustadznya di rumah. Kan untuk memuliakan ustadz sih betul. Tapi ini ustadznya jadi pengangguran, kayak anak kecil lagi ngedot. Ya Allah, di mana yang dicontoh? Makanya la ilaha illallah. Kehormatan kita sebagai orang alim untuk menjadi muslihin ini dhaif. Ya, ini lemah. Dan inilah yang dinasihatkan, waktunya hari ini kita mengembalikan dakwah ini menjadi kemuliaan kembali. Menjadi jawaban nasrullah, datangnya pertolongan Allah. Maka kata beliau, fa ahbabtu syahdal himam, maka aku suka kembali untuk ngasah, untuk betulin, menajamkan kembali semangat-semangat kita dengan mengembalikan bidzikri fadaili da'wati ilallah, dengan mengembalikan kembali kemuliaan, keutamaan jalan menjadi para penyeru di jalan Allah. Wa malil amilina fi majalil islah wal bayan wa ta'limil khair min makanatin. Tidak ada kerja yang paling mulia, yang paling hebat di dalam medan memperbaiki medan ilmu, medan pengajaran dari satupun kedudukan. Gak ada. Gak ada kedudukan yang paling mulia kerjaan di dunia ini untuk Allah kecuali mendidik orang, ngajar orang dan sebagainya. Ini ayyuhal ikhwah. La'allana ma'an yadan biyadin nuqidun na'ima wa nukhaffiza anfusana wa naksiba mazidan minal qulubi bitadhkirihim bihaqiqati amri da'wati la'allal amila ayyazdada himmatan wa nasyatan sa'ilal maula ayyaj'alana mimman yahmilu hamma hadad dini wa yas'a ila nasrihi fil afaqi ala manhajis sahih. Beliau kemudian mengingatkan semoga kita ma'an bisa bersama-sama kembali, yadan biyadin, bergandengan tangan yang benar kembali, nuqidun na'ima, mengembalikan, menyadarkan kembali orang-orang yang tidur, dan kita kembali nuhaffiza anfusana, membentengi kembali diri-diri kita kembali untuk bekerja kembali, mendapatkan ziyadah di dalam urusan hati kita dengan memberikan peringatan, mengingatkan kepada mereka dengan hakikat urusan dakwah yang agung ini. Semoga orang-orang yang beramal ini amalan orang yang menempuh ini akan menambahkan himmah, semangat, kebangkitan, dan kita minta kepada Allah Al-Maula agar Allah menjadikan di antara orang yang mereka kembali memikul semangat agama ini dan kembali menempuh syiarnya untuk menyebarkan kemuliaan agama ini fil afaq, di seluruh penjuru hidup ini, kembali di atas manhaj yang benar. Wa aidan arju isaratakum ala hamli hadhil fikrati wa kullun minna yuhattitu li ta'limi wa tahfizi wa murafaqati adadin minasyababi litahammala mas'uliyatahum allati taqaw ala atikihim fa innana fi hajatin kabiratin lita'awuni alal birri wat taqwa wa takatufi ala salahi wal islah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir yang dinasihatkan oleh beliau. Kembali lagi semua adalah kembali kepada kuatnya kita kepada Allah, rojak kita kepada Allah, apalagi di dalam amalan din yang adim.
Ya, kita berharap kembali untuk kita bisa menyambut, punya peran di dalam membawa perbaikan pemikiran ini, dan setiap kita harus menatap diri kita, menggariskan pada diri kita untuk bagaimana kembali bisa mengajar, membimbing, bisa menemani, bisa membentengi dari adadin minas syabab, dari para pemuda-pemuda kita yang dulu madrasah ini menjawab generasi para pemuda. Setelah kita bergeser, madrasah ini kemudian menjadi, mohon maaf, sekolah-sekolah yang membatasi kita dalam ilmu, membatasi kita dalam pengajaran, kita diatur dengan hal-hal seperti ini. Kita lupa bahwa amanah kita yang asli bukan itu. Kadangkala kita hanya memahami secara hukum, boleh enggak kita belajar dengan nidhamiyah, kita cuma tahu ya juz, kan begitu. Tapi ya juz ini kemudian malah menjadi a'laman hajina. Kan aneh. Sesuatu yang dibolehkan karena keadaan sekarang begini, bukan kemudian jalan kita yang paling besar, ya cuma itu. Ya. Saya dulu masih ingat ada ustadz yang nanya, "Ustadz, dengan kondisi ini nidhamiyah kita sudah terlanjur ditata begini, apa mungkin?" Mungkin. Kamu siapkan tahu waktumu. Di luar kurikulum yang kamu ajar, panggil santri-santrimu, kamu didik. Mungkin di sawah, mungkin di rumahmu, mungkin di masjid, mungkin semua. Saya kadang-kadang sering sampaikan, loh, ulama-ulama kita ini dulu punya apa? Punya pengajaran. Syekh Albani itu punya gedung apa? Punya apa? Enggak ada. Syekh Mukbil punya apa? Mereka itu punya apa? Punya madrasah secara makna, bukan madrasah secara fisik. Enggak. Mereka bisa membesarkan murid mereka dengan tangguh, karena kuatnya mereka untuk menjadi orang-orang yang seperti ini. Ada seorang pernah cerita sama saya, benar Ustaz, saya dulu lihat sendiri waktu Syekh Mukbil masih hidup. Beliau lewat, anak-anak lagi main bola, dipanggil, "Ta'al." Syekh Mukbil baca ayat, "A'rib hadhil ayah." Begitu sudah silakan main bola lagi. Coba Masya Allah, semangat yang luar biasa. Kita ini ujian kita cuma semester, ya kan begitu. Ya Ustadz, kalau ujiannya cuma semester ya nggak capek. Tapi kalau tiap hari kita bisa menguji santri-santri kita, kadang-kadang kita uji akalnya, kadang-kadang kita uji suluknya, kadang-kadang kita uji kulubnya. Pernah Pak, saya punya santri, sebulan setoran tak suruh mundur terus. Padahal anaknya pinter. Saya bilang, salah, mundur. Ayo antum sini. Sebulan. Kemudian setelah itu dia udah mau frustrasi. Terus nanya temannya, "Saya dulu juga pernah begitu. Sama Bu Isi 1 bulan lebih disuruh mundur." "Oh gitu ya, udah jalanin aja, nanti kan akan ketemu." Akhirnya setoran lagi datang. Akhirnya dia memberanikan diri, "Ustadz, salah saya itu apa?" Bener ya, salah saya apa? "Oh kamu pengen tahu kesalahanmu?" "Iya, supaya saya bisa perbaiki." "Oh ya bagus kalau gitu." "Salahnya kamu itu santri tapi bertingkah ustadz." "Loh, ustadz tahu dari mana?" "Coba kamu kalau setoran gimana bacaan?" "Qala al-musannifu rahimahullah." Itu kamu bertingkah ustadz, harusnya suaramu turun. Qala al-musannifu rahimahullah. Tapi qala al-musannifu rahimahullah, bener toh? Sama saja, ada yang begitu itu. Cuma mahdhuf. Saya bilang. Dia langsung diem gini. "Ya afwan Ustaz." "Afwan tok, perbaiki." "Ada lagi Ustaz?" "Ada." "Kenapa?" "Lihat kalau kamu setoran, kakimu seperti apa? Kamu kalau setoran kan gini, jegang. Kamu itu ngapain? Jajan di warung apa? Masa kamu baca kitab ulama sambil ngengkrang begini?" "Oh itu ya." "Iya, duduk yang baik, menunjukkan duduk adab." "Oh jadi itu salahnya?" "Iya."
Ya udah kamu perbaiki. Ayo ikhwah. Yang kita ujikan kepada santri jadi orang baik itu banyak. Bukan cuma sekedar ukul. Ulama-ulama kita kan dulu begitu. Imam Sufyan Ats-Tsauri bahkan ada murid yang sok pinter diusir. Kan begitu kan? Orang lain ditanya dia yang jawab. Kalau kita cerdas ini ranking satu apa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kum idhab anta tatara'as ila man asanna minka. Kan gitu. Pergi kamu merasa lebih pintar dari orang yang lebih tua dari kamu. Loh, ini ulama-ulama kita dulu. Makanya walaupun mereka ngusir muridnya itu juga tobat. Ya kan begitu. Pernah Pak, ada murid sudah lama nggak muncul, santri reguler. Tiba-tiba muncul di depan masjid. Lihat saya sembunyi di motor. Duh, kok kamu di sini? Iya Ustaz. Ngapain? Kangen sama antum. Oh, kurang ajar ya bilang. Udah lama nggak pernah belajar, pura-pura kangen. Enggak, kangen dimarahi katanya. Udah lama nggak dimarahi. Oh gitu. Sini tak marahi kamu. Ayo ikhwah. Ya, siapa yang mau dekat kepada generasi muda? Ya. Ini kembalikan kemuliaan ini. Jangan kita jadi ustadz malah jadi kayak zombie. Ya udah masuk kelas. Udah selesai, ya sudah. Saya selesai, ya sudah. Ini ngapain? Karena saya bisa ngambil ibroh ini waktu saya sekolah guru agama. Ada guru saya yang kayak gitu. Padahal saya diberlakukan seperti itu, tapi aku besok kalau jadi guru nggak akan kayak gini. Ya, kenapa? Masuk kelas. Langsung bawa buku 3, buku pendidikan. Dia bilang siapa yang bisa meringkas buku 3 ini jadi 1 buku. Ini guru ngajar begitu. Ya. Terus teman-teman, Pak, ada Pak? Mana? Siapa? Tuh Pak, Mas Muin. Oh kamu ini. Akhirnya saya dipaksa ngeringkes. Saya baca 3 buku ini selama kurang lebih setengah bulan. Terus saya ringkes. Saya kasihkan, Pak ini udah jadi Pak. Oh iya, makasih Mas Muin. Tiba-tiba besok ini buku ini sudah dicetak jadi diktat. Muridnya 500, jadi suruh beli. Enak ya. Saya yang ringkes, dia yang jualan. Terus begitu ngajar, dia duduk, anak-anak baca halaman sekian sampai halaman sekian. Nanti saya tanya satu-satu, saya panggil. Udah ngajar begitu. Habis itu mereka pada baca, dia duduk di belakang sama saya. Ngobrol, Mas Muin, kita bikin jualan apa? Ya kok ya ono ya guru kaya ngene iki aku. Masyaallah. Saya jadi ya Allah. Nanti kalau sudah itu dipanggil satu-satu muridnya. Nama saya juga dipanggil. Saya bawa buku kosong. Ini Pak. Oh iya mundur enggak apa-apa. Bagus. Dalam hati saya, ya Allah, kalau guru kayak gini semua terus muridnya jadi apa gitu loh. Ayo jadi ini kemuliaan umat ini kembali kepada kita. Kalau kita benar-benar mengembalikan kemuliaan umat seperti para nabi, insya Allah ya, kembalikan. Dan kita di sini, masya Allah, punya mujahadah yang sama. Kita ini punya hajah yang sama. Perjalanan kita ini masih panjang untuk menjadi ahlus sunnah yang mansurah najiyah, itu masih panjang. Dan kita butuh untuk islah. Karena itu sebagai sesama orang berilmu harus punya kehidupan islah, nata'awanu. Kita saling ta'awun atas kebaikan, takwa, atas untuk kita saling mengamanahkan, memperbaiki. Inilah yang kita jalani. Saya kadang-kadang bilang sama beberapa pondok yang saya dipanggil, saya ini kadang-kadang susah. Padahal saya ini nggak minta franchise loh. Enggak, saya cuma ingin
kalian tuh ngajar yang baik seperti para ulama. Tidak mesti harus sama kok dengan saya, tapi ngajar yang benar, cita-cita yang benar. Karena para ulama di zaman-zamannya juga punya tafawud, kan? Punya tafawud. Tapi manhaj ilmu mereka kan sama. Keikhlasan mereka jaga. Aulawiyat mereka ada semua. Adapun orang punya darajat, punya tafawud, itu kan akhwal. Tapi kalau kita sudah keluar dari amanah yang adimah ini, ya sudah. Gak ada lagi kemuliaan. Ini ayo ikhwah. Yang insya Allah dari mukadimah ini, ya, semoga sedikit banyak Allah mudahkan kita untuk kembali mereview kembali amanah kita. Saya hanya bisa mengingatkan. Saya sebelum saya tutup, saya ingin memberi contoh kepada antum semua, Ustaz. Belum lama saya pergi ke Riau. Ada undangan nikah putrinya Ustaz Ali Musri. Habis makan-makan saya pamit, Ustaz saya mau pulang. Tiba-tiba ada salah satu Ustaz kibar yang ma'ruf. Kalau kemana-mana dikawal, mobil dikawal. Mungkin kalau ceramah di Jufet juga dikawal. Ustaz kibar yang ma'ruf. Saya pamitan. Begitu saya pamit, Ustaz kenapa buru-buru? Ini ada Ustaz jabat tangan sama saya, tiba-tiba ngomong, seumur-umur ana dengan beliau itu cuma kenal muka. Kalau daurah di Malang di mana itu ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah gitu-gitu aja. Tiba-tiba, Ustaz mampir dong ke pondok kami. Ya ngapain? Ya udah semoga pondok antum. Enggak lah, mampir. Dalam hati ini ada apa ini? Kayaknya ada sesuatu. Ya. Biasanya ketemu saya juga biasa-biasa. Habis itu, ya udahlah, mungkin ada yang penting ini. Ayo Ustaz mampir ke pondok antum. Gak lama kok, nanti Ustaz habis ke situ, Ustaz tak anterin lagi ke bandara. Oh iya, ya sudah nggak apa-apa. Begitu sampai di pondoknya, saya lihat masjid raksasa. Ya. Masjidnya itu bangunannya 100 kali 90 meter. Berarti lapangan sepak bola 2 kan itu. Saya kaget. Ustaz, kamu bikin pondok apa ini? Masjidnya gedenya kayak gini. Santrinya belum ada. Tenang Ustaz, tenang. Kita mau mencontoh pondok antum. Hah? Apa itu? Kita mau nerapin kurikulum kayak antum. Apa? Ya santri ini belajar agama saja, halakoh seperti para. Oh beneran saya bilang itu. Beneran nih. Bener Ustaz. Oh saya bersyukur kalau benar, karena aku mau meninggal dunia, kamu melanjutkan. Kita ini terbatas. Tapi nggak tahu beneran apa enggak, saya nggak tahu. Tapi saya dengar itu kaget. Beneran Ustaz? Bener. Setelah saya diantar sama sopir beliau, Ustaz, karepnya dia begitu Ustaz, tapi nggak tahu apa dia beneran apa enggak. Dia memang kuat begitu apa enggak itu katanya. Terus ngomong gini, Ustaz, kalau antum kan skalanya kecil, cuma di Semarang muridnya, kita nanti akan tampung yang gede seperti itu. Keren banget, ini beneran apa enggak? Semoga aja bener. Kalau bener saya bersyukur, karena saya mau mati ada lagi ustadz-ustadz muda yang mau kembali kepada naungan ilmu yang mulia. Itu harapan yang kita cari. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan yang kembali kepada kita semua. Kalau kita kembali kepada manhajnya para ulama di dalam ilmu, dalam taklim, dalam islah, dalam dakwah, insya Allah. Dari sisi goyah, dari sisi kaifiyah, kembali lagi ke sana. Insya Allah. Semoga kita semua dilapangkan hati kita untuk kembali bisa muhasabah, untuk kembali bisa mengambil hikmah, dan akhirnya kita bisa kembali menjadi orang-orang yang solihin, yang muslihin. Orang-orang yang soleh yang kemudian memperbaiki manusia. Ayo ikhwah, ya, dengan keterbatasan yang ada, alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa silaturahim kepada beliau Ustaz Mu'ti Ali, barakallahu fiik, dan para satid semua. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam ilmu nafi',
Dan Allah juga memisahkan kita karena ilmu nafi. Dan kita menjadi orang-orang yang termasuk mendapatkan hikmah yang Nabi ngajari kita berdoa, wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Ayo ikhwah, sekali lagi ana mohon maaf kepada Ustadz Mukti dan yang lain para asatidzah semua dengan semua keterbatasan yang ada, dengan semua kekurangan saya, dan kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.